Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airin Eko Cahyono. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2026. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Kinerja Pendukung Pelayanan Publik melalui migrasi teknologi penyimpanan data dari hard disk ke solid state drive ataupun SSD. Baiklah, jadi yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut yaitu banyaknya keluhan user di bagian umum ini yang mengeluhkan bahwasanya PC-nya itu lelet, lebih lama gitu kan. Nah, jadi dari 40 user di bagian umum ini rata-rata memang melaporkan kejadian yang sama. Maka dari itu diangkatlah isu ini menjadi isu prioritas. Nah, dari isu prioritas ini kita uraikan lagi menggunakan namanya fishbone diagram. Nah, dari fishbone diagram ini nanti kita mengetahui, kita cari akarnya lagi dari kelima aspek, yaitu man, material, method, money, machine. Nah, jadi dari kelima ini kita cari lagi akarnya itu yang mana sih gitu, yang menyebabkan pelayanan publik itu terganggu gitu. Nah, ternyata yang paling mengena itu adalah dari aspek machine-nya. Jadi gagasan kreatif yang diusulkan adalah mengganti teknologi penyimpanan datanya dari hard disk ke solid state drive. Solid state drive dipilih karena memiliki banyak keunggulan di setiap aspek dibanding HDD, terutama pada aspek kecepatan baca tulisnya yang 5 kali lebih tinggi dibanding hard disk. Kecepatan baca tulisnya inilah nanti yang akan memberikan dampak besar pada kecepatan kinerja komputer, mulai dari waktu booting Windows yang terasa singkat hingga respon komputer yang lebih cepat ketika diberikan perintah. Aspek yang penting lainnya juga, dengan SSD adalah solusi yang langsung menyasar akar masalah, juga lebih efisien biaya dibanding dengan pengadaan komputer baru. Pada kegiatan pertama yaitu identifikasi perangkat target, capaian kegiatan ini adalah tersusunnya daftar inventaris spesifikasi PC atau komputer di bagian umum. Selain itu, diperoleh laporan hasil analisis kinerja perangkat yang menyoroti performa dan kondisi hardware, sehingga dapat diidentifikasi perangkat yang mengalami hambatan. Dari hasil analisis tersebut, ditetapkan daftar perangkat target prioritas untuk migrasi HDD ke SSD, juga lengkap dengan alasan pemilihannya. Pada kegiatan kedua, yaitu analisis kebutuhan SSD, kegiatan ini menghasilkan daftar perangkat dengan kapasitas HDD yang terinventarisasi secara sistematis. Selanjutnya, tersusun laporan kebutuhan kapasitas penyimpanan data dan aplikasi sesuai kebutuhan pengguna. Berdasarkan analisis tersebut, ditetapkan rekomendasi spesifikasi solid state drive yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Hal ini juga sebagai dasar langkah pengadaan barang. Pada kegiatan ketiga, yaitu persiapan migrasi, capaian dari kegiatan ini adalah seluruh data PC user berhasil di-backup dengan aman ke media eksternal. SSD dan flash disk bootable telah siap digunakan untuk proses instalasi sistem operasi dan aplikasi pendukung. Selain itu, tersusun jadwal migrasi yang memastikan pekerjaan dapat dilaksanakan secara teratur sesuai rencana. Kemudian pada kegiatan keempat, yaitu proses migrasi, kegiatan ini menghasilkan capaian berupa SSD terpasang pada PC user sesuai target harian. Sistem operasi telah berhasil diinstal pada SSD komputer user sehingga perangkat siap digunakan. Selanjutnya, aplikasi pendukung kerja sana kantoran juga telah terpasang pada PC user, memastikan perangkat siap operasional pasca migrasi. Pada kegiatan kelima, yaitu uji coba dan evaluasi, capaian kegiatan ini adalah tersedianya data uji performa perangkat pasca migrasi, termasuk kecepatan booting Windows, kecepatan akses aplikasi, juga kecepatan transfer data, dan tidak lupa kecepatan baca tulis SSD-nya dan kondisi kesehatan perangkat. Hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi sebelum migrasi, sehingga diperoleh data perbandingan performa yang terinventarisasi. Akhirnya, tersusunlah dokumen laporan hasil uji coba sebagai bukti peningkatan kinerja perangkat. Pada kegiatan ke-6, yaitu persiapan sosialisasi, kegiatan ini memastikan ruang rapat siap digunakan, yaitu dengan memastikan listrik stabil, pencahayaan dan ventilasi optimal, juga memastikan perangkat audiovisual berfungsi, serta kursi dan meja tertata rapi. Nota dinas undangan sosialisasi telah selesai disusun dan didistribusikan kepada peserta. Selain itu, gladiator sosialisasi terlaksana dengan lancar. Lalu kegiatan teruji, perangkat siap, dan panitia memahami peran masing-masing. Pada kegiatan ketujuh, yaitu kegiatan terakhir, pelaksanaan sosialisasi, capaian kegiatan ini adalah tersusunnya materi sosialisasi pengoperasian komputer pasca migrasi SSD dalam bentuk presentasi. Sosialisasi telah dilaksanakan kepada pegawai sehingga mereka memahami cara pengoperasian ke perangkat setelah migrasi. Dan terakhir, laporan feedback peserta sosialisasi. Laporan feedback peserta sosialisasi berhasil dihimpun melalui tautan Google Form yang disebarkan melalui WhatsApp. Laporan feedbacknya akan menjadi bahan evaluasi kegiatan dan pengambilan keputusan di kemudian hari. Selanjutnya terkait aktualisasi agenda 2 dan agenda 3 pada kegiatan. Dalam proses aktualisasi, saya menyesuaikan penerapan nilai berakhlak dengan hanya mencatat nilai yang benar-benar terinternalisasi pada inti kegiatan. Dari hasil tersebut, terdapat 3 nilai utama yang konsisten hadir di setiap kegiatan, yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif.
Nilai-nilai ini menjadi core value yang membentuk perilaku kerja serta mendukung terwujudnya Smart ASN dalam manajemen ASN. Lalu, manfaat kegiatan ini bagi para stakeholders adalah tersedianya perangkat komputer dengan kinerja yang lebih optimal, sehingga mendukung kelancaran pekerjaan sehari-hari. Peningkatan performa pasca migrasi SSD memberikan efisiensi waktu, keandalan sistem, serta kenyamanan dalam penggunaan. Selain itu, adanya sosialisasi dan pendampingan memastikan pegawai memahami cara pengoperasian perangkat, sehingga manfaat peningkatan teknologi dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh pihak yang terlibat. Kemudian, kontribusi kegiatan ini terhadap organisasi adalah terciptanya sistem kerja yang lebih efisien dan produktif melalui peningkatan performa perangkat komputer. Migrasi ke SSD mempercepat proses operasional, mengurangi hambatan teknis, serta mendukung kelancaran pelayanan administrasi. Hal ini tentunya mendukung tercapainya tujuan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudina SP selaku Asisten Administrasi Umum di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Ambat mendukung penuh kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh Saudara Airin Eko Cahyono berupa optimalisasi kinerja komputer dengan mengganti komponen ADD ke SSD. Kegiatan ini berdampak pada kinerja komputer yang tadinya lelet atau loading lama, sekarang kinerja komputer yang jadi lancar sehingga pelayanan publik dapat terlayani dengan baik. Hai, saya Diana. Setelah visinya diganti menjadi SSD, komputer yang tadinya lelet loadingnya lama, sekarang menjadi lancar dan stabil. Dan saya tambah semangat kerjanya. Terima kasih Bang Eko.